Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ahrijat linnasi tamuruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuha billahi walau amana ahlul kitab bila kana khaira lahum minhumul mu'minuna wa akturuhumul fasikin. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia, mengajak kepada yang makruf dan mencegah kemungkaran, beriman kepada Allah. Seandainya para ahli kitab itu beriman, maka hal itu lebih baik bagi mereka. Sebagian mereka beriman, tetapi sebagian besar mereka adalah orang-orang fasik. Penjelasannya, ayat ini menegaskan bahwa umat Islam adalah umat yang sengaja dijadikan Allah sebagai umat yang terbaik. Mereka dipilih sebab mereka diperintahkan untuk menyeru kepada yang makruf, yaitu yang baik sesuai perintah syariat, dan mencegah dari yang mungkar, yaitu segala perkataan, perangai, atau perbuatan yang bertentangan dengan syariat. Juga sebab bahwa mereka beriman kepada Allah dan meyakini bahwa Allah tidak mempunyai sekutu. Jika orang-orang Yahudi dan Nasrani itu beriman pada risalah Nabi Muhammad SAW, tentu mereka itu lebih baik dan bermanfaat bagi mereka. Namun mereka tidak beriman. Sebagian di antara mereka beriman, tetapi sebagian besar menyeleweng dari jalan kebenaran dan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ayat ini turun kepada dua orang Yahudi yang berkata kepada kumpulan orang mukmin, "Sesungguhnya agama kami lebih baik daripada agama yang kalian serukan kepada kami. Kami lebih baik dari kalian." Kemudian Allah menurunkan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum bilatihi iya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu bimang dola'ang sabili wa huwa a'lamu bil muhtadi. Dan serulah ke jalan Tuhanmu dengan cara hikmah dan nasihat yang baik, dan debatlah mereka dengan cara lebih baik. Sungguh Tuhanmu, Dia Maha mengetahui orang yang tersesat dari jalannya, dan Dia Maha mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Penjelasannya, ayat ini menunjukkan kewajiban berdakwah, menyampaikan ajaran Islam. Kata perintah di awal ayat menegaskan akan kewajiban ini. Namun demikian, kewajiban tersebut sekedar dengan kemampuan setiap muslim. Sebagaimana sabda Rasulullah, barang siapa melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengubah dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Ayat tersebut juga menunjukkan bahwa Allah memberikan alternatif metode dalam melaksanakan tugas dakwah. Metode tersebut adalah al-hikmah, kebijaksanaan, al-mau'izah, al-hasanah, nasihat yang baik, dan al-mujadalah, yaitu perdebatan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummati yad'una ila ghairi wa yamuruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihuna. Dan hendaklah ada segolongan umat di antara kalian yang menyeru ke arah kebaikan, mencegah kemungkaran, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ayat ini menjelaskan kewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar serta keutamaannya. Hendaknya ada di antara umat Islam dengan sesuai dengan kemampuannya mengubah kemungkaran, menyeru kepada kebaikan. Sebab kewajiban ini hanya untuk umat Islam, maka beruntunglah mereka yang memenuhi kewajiban ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala Abu Ama hadza faqad qadama alaihi samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bislihi fa in lam yastati fa biqalbihi wa dzalika adaful iman. Maka berkata Abu Sa'id bahwa saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, hendaklah dengan lisannya. Dan jika dia tidak mampu, maka dengan hatinya, yang demikian itu dengan selemah-lemahnya iman. Penjelasannya, hadis ini menunjukkan untuk peduli terhadap lingkungan sekitar, ikut secara aktif memperbaiki keadaan. Jika ada keburukan di sekitar, maka harus segera diperbaiki. Allah mewajibkan kita untuk mengubah keburukan yang terjadi.
Meski demikian, hadis ini menunjukkan bahwa kewajiban mengubah kemungkaran itu sesuai dengan kemampuan dimaknai dengan kekuasaan orang-orang yang mempunyai kuasa. Tentu lebih efektif mengubah kemungkaran dibanding dengan orang-orang biasa. Jika tidak mampu, maka dapat dilakukan secara lisan, misalnya melarang suatu tindak kemungkaran. Jika tidak mampu, maka dengan hati, yaitu yang paling sederhana menolak keberadaan suatu kemungkaran. Hal ini dilakukan jika mengubah dengan tangan dan lisan sangat beresiko dan tidak mungkin dilakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Yahya bin Ayyuba wa Qutaibah bin Sa'idin wa bin Hujarin qalu haddatsana Ismailu yaknuna bana Zakfarin anil Alaiyan abihi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu layan kusu zalika min ujurihim say'an wa man da'a ila dolalatin kana alaihi minal ismi mislula min man tabi'ahu layan kusu zalika min samihim. Dari Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka atasnya dosa seperti dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Penjelasannya, hadis ini menjelaskan keutamaan orang yang melakukan dakwah selain sebagai kewajiban dakwah, memberikan bagi pelakunya pahala yang bagus dan masif. Maksudnya, pahala tetap mengalir kepada pendakwah sampai hari kiamat. Ketika seseorang memotivasi mengajak kebaikan, maka dia mendapatkan pahala karena perbuatan baiknya tersebut, dan dia mendapatkan tambahan pahala sebanyak orang-orang yang mengikutinya berbuat baik tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka. Hal serupa juga terjadi jika seseorang mengajak dan memotivasi orang melakukan keburukan, dia mendapatkan dosa karena perilakunya dan mendapat tambahan dosa sebanyak orang-orang yang mengikutinya. Tanpa sedikit pun dosa mereka dikurangi. Begitulah dakwah tidak saja sebuah kewajiban tetapi juga pertemakan pahala yang potensial. Bismillahirrahmanirrahim. An Auf bin Maliki an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hiyaru aimatikum alladzina kunat tuhibbulnahu wa yuhibbunakum wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim wasiraru aimatikum alladzina natubidunahum wa yibbidunakum wa yal'anukum. Kila ya Rasulullahi afala nunabiduhum bis-safi faqala lama aqamu fihumus shalah wa idza ra'atum min hulatikum syai'an takrahunahu faqrahu amalahu wala tanzi yadan min ta'atin. Auf bin Malik al-Asja berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik pemimpin kalian adalah kalian mencintai mereka dan mereka mencintai kalian. Kalian mendoakan mereka dan mereka mendoakan kalian. Sedangkan sejelek-jelek pemimpin kalian adalah kalian membenci mereka dan mereka membenci kalian. Kalian mengetuk mereka dan mereka pun mengetuk kalian. Mereka berkata, kemudian kami bertanya, wahai Rasulullah, tidakkah kami memerangi mereka ketika itu? Beliau menjawab, tidak, selagi mereka mendirikan sholat bersama kalian, tidak selagi mereka masih mendirikan sholat bersama kalian, dan barang siapa dipimpin oleh seorang pemimpin, kemudian dia melihat pemimpinnya bermaksiat kepada Allah, hendaknya ia membenci dari perbuatannya dan janganlah ia melepas dari ketaatan kepadanya. Penjelasannya, hadis ini menunjukkan kriteria pemimpin umat. Pemimpin ideal adalah mereka yang dicintai masyarakat dan mereka juga peduli dan mencintai umat yang dipimpin. Demikian pula umat wajib mengikuti pemimpinnya. Apabila sang pemimpin berbuat keburukan, hendaknya mengingatkannya.